Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya mempresentasikan tugas modul 1.1 terkait demonstrasi kontekstual pendidikan yang berpusat pada murid. Saya Nius Napoleon Mech Alelang, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam mencapai tujuan tersebut, Ki Hajar Dewantara memberikan beberapa pemikiran, diantaranya pendidikan yang berpihak pada anak, dasar pendidikan guru diibaratkan seperti petani, pendidikan budi pekerti, pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Adapun yang menjadi semboyan Ki Hajar Dewantara adalah Ingarsa Sung Tulada, yang berarti di depan memberikan contoh, Imadja Mangungkarsa berarti di depan memberikan semangat, Tuturi Handayan yang berarti di belakang memberikan dorongan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks kehidupan nyata, khususnya ada di Kota Kupang, lebih khususnya yang ada di SMP Kristen Citra Bangsa. Pertama, pendidikan yang berpihak pada anak, mana yang dilakukan di sini adalah anak diberikan bimbingan pribadi, pembelajaran berbasis proyek, kegiatan ekstrakurikuler, dan mendorong partisipasi aktif siswa dalam kegiatan pembelajaran, dan hal-hal lainnya. Pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai dengan kodrat alam, di mana dimanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Seperti yang dilakukan adalah pelaksanaan city tour, di mana dalam city tour ini siswa dibawa ke beberapa tempat di mana mereka bisa belajar, di antaranya kantor wali kota Kupang, kantor gubernur, museum, dan lain sebagainya. Pendidikan sesuai kodrat zaman. Karena sesuai dengan kodrat zaman yang ada pada zaman serba digital dengan menggunakan berbagai sarana teknologi ada, tentu sekolah, khususnya sekolah kami menerapkan pembelajaran dengan berbasis online, menggunakan aplikasi saat pelaksanaan ujian online. Adapun yang menjadi kegiatan pelaksanaan aplikasi ini atau ujian berdasarkan berbasis aplikasi dapat kita lihat pada tayangan berikut ini. Shalom semuanya, saya Keisha dan saya sedang bersama salah satu peserta asesmen nasional dari SMP Kristen Citra Bangsa. Mungkin bisa memperkenalkan namanya? Baik, nama saya Martin Aurelian Balong, kelas 8B. Baik, gimana perasaan Martin setelah ngerjain asesmen nasional nih? Saya merasa lega karena sudah selesai asesmen. Apakah Martin pernah mendengar tentang asesmen nasional sebelumnya? Pernah. Oh, pernah. Mungkin Martin bisa menjelaskan sedikit tentang apa yang Martin ketahui tentang asesmen nasional. Jadi yang saya ketahui itu asesmen untuk sebagai evaluasi bagi sekolah. Oh, evaluasi bagi sekolah. Apakah Martin ada persiapan untuk mengikuti asesmen nasional tersebut? Ada. Oke, persiapannya pasti sudah diberikan oleh sekolah ya. Tetapi selain persiapan yang diberikan oleh sekolah, apakah Martin mempunyai persiapan lain? Mungkin persiapan di rumah, begitu? Ya, ada. Saya biasa belajar di rumah, belajar tambahan, dan juga mencari contoh-contoh soal di internet. Oke, lalu hari ini jenis soalnya seperti apa? Mungkin apakah literasi atau numerasi? Numerasi. Oh, numerasi. Lalu bagaimana pendapat Martin tentang
tentang soal yang sudah Martin kerjakan pada asesmen nasional? Soalnya sedikit susah juga sih. Sedikit susah ya, tapi sudah bisa mengerjakan? Bisa. Oke, terima kasih Martin. Halo, boleh kenalan dulu nih. Namanya siapa dan dari kelas berapa? Nama saya Alexandra Kesha Manu atau biasa dipanggil Sandra. Saya dari kelas 8E. Oke, kamu kan terpilih dari Kemendikbud nih. Kira-kira gimana perasaan Sandra pas tahu kalau kepilih untuk ikut asesmen? Perasaan saya campur aduk karena waktu itu bukan saya terpilih untuk ikut asesmen saja, tapi saya juga terpilih untuk ikut seleksi cermat fisika. Jadi saya campur aduk perasaannya, entah mau belajar fokus asesmen atau hal-hal lain yang saya juga terpilih. Karena Sandra ini peserta asesmen juga, kira-kira Sandra tahu nggak kalau asesmen nasional itu apa sih? Kayak yang saya tahu, asesmen nasional dilakukan untuk bagaimana orang bisa tahu mutu dari sekolah kita itu seperti apa atau seberapa bagusnya sekolah kita itu. Oke, menurut Sandra asesmen nasional ini perlu dilakukan atau tidak? Perlu, supaya orang-orang bisa mengetahui mutu dari sekolah kita atau seberapa bagusnya itu dari sekolah kita gitu. Oke, terima kasih Sandra atas waktunya. Hai, nama saya Mita dari kelas 8D. Oke, jadi Mita ini juga salah satu peserta asesmen nasional di SMP Kristen Citra Bangsa. Nah, apa sih persiapan yang Mita udah persiapkan untuk menghadapi asesmen ini? Persiapan yang saya lakukan yaitu yang pertama, saya belajar dari Google dan mencari pertanyaan-pertanyaan yang mengenai AKM seperti bahasa Indonesia dan matematika. Oke, kalau boleh tahu gimana sih perasaan Mita setelah mengikuti asesmen ini? Perasaan sangat lega ya, karena awalnya itu sangat deg-degan, tapi setelah selesai mengikuti asesmen, perasaan saya langsung lega. Oke, jadi cukup deg-degan ya. Oke, terima kasih Mika. Perkenalkan, nama saya Brio dari kelas 8A. Menurut Brio, apa sih asesmen nasional itu? Menurut saya, asesmen adalah evaluasi terhadap sekolah. Oke, lalu apa saja nih jenis pertanyaan yang ada dalam asesmen ini? Ada literasi dan numerasi. Bolehkah Brio menjelaskan sedikit tentang literasi dan numerasi? Kemarin ada soal tentang literasi, itu tentang membaca, dan hari ini tentang numerasi, tentang hitungan. Oke, apakah Brio ada persiapan untuk mengikuti asesmen nasional ini? Ada, terutama ada di sekolah, ada persiapan untuk asesmen. Oke, selain persiapan di sekolah, apakah Brio ada persiapan seperti di rumah? Ada, lebih meningkatkan jam untuk belajar dan fokus ke asesmen nasional ini. Oke, dan di pertanyaan terakhir nih, bagaimana pendapat Brio tentang soal yang sudah Brio kerjakan pada asesmen nasional ini dari kemarin hingga sekarang? Untuk hari ini ternyata soalnya lebih susah dari kemarin karena hari ini tentang hitungan. Oke, baik Brio, terima kasih. Shalom. Demikian tayangan ini, sekian dan terima kasih.